Pemirsa selamat pagi, apa kabar Anda hari ini? Saya pagi ini mau review Febrian. Ini karena kemarin hari Rabu malam itu hujan deras sekali di mana-mana. Tidur memang lebih nyenyak, tapi paginya sama kemarin itu macet dan banjir di banyak titik di Jakarta. Apalagi kemarin memang kondisi macet itu sudah terjadi sejak pagi hari ya Valen. Ketika masyarakat mau jalan ke kantor, ternyata Jakarta itu diguyur hujan. Nah kita akan bahas lengkapnya dalam Selamat Pagi Indonesia bersama saya Febrian Ahmad. Saya Valencia Melvinci. Kita lihat pemirsa, ini dia kondisinya. Jadi pemirsa, ini adalah kondisi akses keluar non-tol Antasari pasca hujan yang melanda Jakarta sejak hari Rabu sore. Terlihat kendaraan roda 4 yang keluar dari jalan layang non-tol harus antri untuk bisa melintas di jalan arteri Antasari. Tidak hanya jalan itu, ternyata akses jalan TB Simatupang dari arah Ragunan ke Rumah Sakit Fatmawati itu juga macet panjang, Febrian. Bayangin ya, TB Simatupang nggak hujan aja bisa macet banget ya. Apalagi ketika turun hujan. Kita juga akan lihat lagi pemirsa, di mana ternyata hujan ini bukan hanya menyebabkan kemacetan saja, tapi juga ini menyebabkan genangan setinggi 50 cm yang merendam wilayah Pulau Gadung di Jakarta Timur. Warga yang baru pulang kerja ini sudah capek-capek, harus tambah capek lagi karena mereka harus dievakuasi menggunakan perahu karet untuk pulang ke rumah masing-masing. Nah, bahkan ada sejumlah tenda pedagang makanan di kawasan ini pun juga terendam banjir hingga berdampak pada penjualannya. Jadinya rezekinya langsung hilang ya, Valennya, karena ada hujan dan juga banjir kemarin. Mudah-mudahan nanti cepat surut dan tidak ada lagi yang kemudian terdampak aktivitasnya karena banjir ini. Nah pemirsa, selanjutnya pemirsa ada lagi. Ini yang baru saja minta maaf mulu. Kenapa nih ya minta maaf ya? Biasanya minta maaf ya kalau misalnya ada kejadian sesuatu nih. Nggak apa-apa, minta maaf itu karena ada salah. Nih pemirsa, Menteri UMKM Maman Abdurrahman minta maaf karena pernyataannya yang sempat mengusulkan supaya pengusaha UMKM produksi barang tiruan alias barang palsu gitu, tapi brandnya brand ternama. Brand ternama palsu gitu ya, katanya biar bisa bersaing dengan pengekspor dari luar negeri gitu kan. Nah, pasalnya pernyataan ini ternyata sempat menjadi sorotan dan juga menuai kritik di publik. Ia pun menegaskan bahwa maksud ucapannya itu bukan untuk memberikan praktik produksi barang palsu. Namun ia mengakui kesalahannya yang menggunakan analogi plesetan merek terkenal dengan analogi Louis Vuitton menjadi Louis Vuitton gitu ya. Jadi diplesetkan seperti itu. Ya, pleset-plesetkan. Sebenarnya nggak boleh seperti itu Valennya, tetap aja itu adalah palsu. Ke dalam kategori barang KW. Betul, ya barang KW dan juga ada hak ciptanya loh sebenarnya untuk dapat dari merek-merek ini masing-masing ya. Ya, kalau kemarin minta maafnya kan soal istri ya. Kalau sekarang minta maafnya soal pernyataan pemirsa. Saya mau ajak Anda, kita akan dengar apa pernyataan yang disampaikan oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman berikut ini. Saya atas nama pribadi mohon maaf kalau sampai misalnya dipersepsikannya seperti itu, gitu. Tapi sebenarnya esensinya nggak itu. Gitu. Jadi saya tuh minta maafnya begini, minta maafnya karena gue menggunakan analogi Louis Vuitton menjadi Louis Vuitton, terus Dior menjadi Doir. Sebetulnya secara esensi bukan itu, gitu loh. Secara esensi, secara substansi itu begini. Gue memulai dari Korea Selatan dan Cina sebagai sebuah negara yang industrialisasinya berhasil. Korea Selatan itu tahun 60 dia memulai praktek industrialisasinya dengan melalui pola membuat produk dalam negeri mereka dengan meniru beberapa negara-negara dari luar. Jadi misalnya waktu itu yang lebih maju Jepang dengan Amerika. Jadi dia meniru tuh, sebagai contoh di Korea itu ada kipas angin gitu. Tapi dia mulai dari yang kecil-kecil dulu, kipas angin. Nah kipas angin itu ditiru, lalu sekarang Korea punya LG. Gitu. Dia ditirunya bukan plek-plekan ditiru dalam arti negatif, akhirnya dia mereplikasi. Ya kalau ada istilahnya diamati, ditiru lalu dimodifikasi lah. Gitulah, apa ATM ya. Nah, mungkin secara esensi penyampaian dulu di situ. Itu tadi pemirsa pernyataan lengkapnya, intinya maksudnya baik, tapi mungkin kodenya yang salah. Sama seperti yang satu ini. Ini ada kode-kode mau balik ke Indonesia. Tapi semoga nih kodenya bukan kode yang salah seperti Menteri tadi ya. Tergantung dari POV siapa dulu nih. Betul nggak nih tapi kira-kira tapi ya? pemirsa, yang kode adalah mantan pelatih Timnas Indonesia Sinteyong yang menyatakan siap kembali ke Timnas Indonesia jika ada tawaran dari PSSI. Nah, sebelumnya STY ini juga dan juga Ketum PSSI Erick Thohir
sudah saling follow di sosial media. Jadi netizen ini memang melihatnya gelagatnya itu dari sosial media ya. Sekarang ini kan Shin Tae-yong masih berstatus tanpa klub usai dipecat oleh klub Korea Selatan Ulsan HD pada awal Oktober yang lalu. Lewat wawancara dengan Goalpost Asia, STY pun mengaku akan memprioritaskan Indonesia sebagai pilihan utama jika mendapatkan tawaran lagi. Oke, tapi ternyata STY bilang belum ada tawaran dari PSSI untuk kembali melatih timnas Indonesia. Daripada kita penasaran, pemirsa, saya mau ajak Anda, kita akan simak apa yang disampaikan oleh mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Berikut ini. 저는 뭐 감독이고 저는 일단 열려 있으니까 그건 좋은 조건이 들어오고 하면 인도네시아가 아니라 어디든 갈 수 있는 부분. 근데 만약에 이제 같은 조건이라면 인도네시아가 그래도 더 마음에 끌리시긴 하겠네요. 아, 같은 조건이고 뭐 그보다 더 좋은 조건이 오더라도 인도네시아가 만약 제시한다면 항상 1순위는 인도네시아라고. Itu tadi rekaman asli ya, Valen ya? Asli, kalau Bukan kamu AI suka kan? rekam-rekam AI ya, Febrian ya? Bukan dong, Oh, nggak boleh siapa, dong ya. siapa yang suka Jadi kalau kita pakai masih AI? bisa berkarya dengan diri kita sendiri, nggak perlu pakai AI. AI digunakan untuk? Untuk hal-hal yang lebih bijak. Oke, ini kalau Menteri Keuangan Purbaya katanya akan pakai AI pemirsa untuk mengatasi praktik menyimpang atau under invoicing terkait dengan urusan bea cukai. Ini baru cara pakai AI yang benar ya, Valen juga pemirsa, karena Menteri Purbaya ini pun berencana untuk memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence di Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk bisa mempersempit ruang praktik curang. Under invoicing adalah praktik yang dilakukan dengan melaporkan penerimaan atau pembelaan atau pembelian yang lebih rendah dari data sebenarnya. Sebelumnya Purbaya juga telah melihat langsung bagaimana sistem bea cukai, yakni Indonesia National Single Windows. Menurutnya sistem bea cukai ini sudah terintegrasi tetapi belum bisa optimal. Kita simak ya pernyataan selengkapnya dari Menq kita Purbaya berikut ini. Sudah cukup bagus tapi belum ke level di mana saya bisa secara online di situ aja monitor kapalnya under invoicing, kapal under invoicing belum sampai sana karena AI-nya belum dikembangkan. Dalam 3 bulan ke depan kita akan kembangkan sistem AI yang lebih siap di bea cukai. Berarti lanjutan dari yang LNSW kemarin ya Pak? Ya, di LNSW kan nanti akan kita buat think tank untuk perdagangan dan kita bentuk tim berisi 10 orang yang jago-jago di sana, ada mathematician segala macam untuk memastikan bahwa nanti mereka bisa menganalisa kebocoran-kebocoran perdagangan kalau ada. Ini kelanjutannya saya akan perkuat semua NSW, bea cukai, nanti juga pajak. Bagus ya pemanfaatan AI-nya, tapi di tengah teknologi yang semakin berkembang ternyata di Indonesia ini masih ada juga puluhan siswa sekolah dasar yang masih harus bertaruh nyawa untuk bisa sampai ke sekolah ya. Mereka ini berasal dari Kabupaten Sika di Nusa Tenggara Timur pemirsa. Kita lihat. Ya. Ini juga jadi hot topic pemirsa hari ini karena ini adalah gambaran perjuangan puluhan siswa SDN Kolit asal kampung Lewo Mudak yang harus menempuh perjalanan jauh supaya bisa sekolah di SDN Kolit yang lokasinya di Desa Ojang, jaraknya 2,5 km dari tempat mereka berdomisili. Setiap hari para siswa ini harus jalan kaki lewat hutan, kemudian menyeberang kali supaya bisa sampai ke sekolah tepat waktu. Mirisnya sejumlah siswa tampak tidak menggunakan sepatu, tanpa alas kaki berjalan untuk ke sekolah, Febrian. Dan ketika mereka tiba di pinggir kali pun, para siswa ini harus membuka sepatu dan sendal, kemudian saling berpegangan tangan untuk bisa menyeberang kali. Kondisi ini pun harus dilalui para siswa karena memang tidak ada alternatif lain ketika mereka ingin menuju ke sekolah. Bahkan di saat musim hujan, para siswa pun tidak bisa ke sekolah. Kenapa? Karena debit air di sana bisa meningkat sampai dengan 2 kali lipat. Dan kalau debit air meningkat, ya berarti otomatis tidak bisa dilewati oleh anak-anak sekolah pemirsa. Dan para siswa ini berharap supaya ada bantuan dari Presiden Prabowo Subianto untuk bisa bangun jalan jembatan supaya berangkat ke sekolah dengan aman dan nyaman. Saya mau ajak Anda, kita akan simak apa yang disampaikan oleh siswa SDN Kolit berikut ini. Bapak Presiden, tolong bangunkan jalan dan jembatan.
Semoga Presiden nonton ya pagi ini mungkin atau timnya bisa menonton dan merespon apa yang diminta oleh anak-anak dalam hot topic terakhir tadi. Agar cita Presiden terwujud ya, memberikan pelayanan dan juga pendidikan merata ke semua seluruh anak di Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.